Good people, kriminalitas jadi hal yang terus ada, bahkan terus meningkat hingga penghujung akhir tahun. Berikut kilas balik kriminal sepanjang tahun 2023 dan diantaranya keresahan-keresahan yang dirasakan warga. Waduh, good people, kalau kita throwback di sepanjang 2023 ini, memang faktanya masih banyak sekali tindak kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 yang lalu, sepanjang tahun tercatat ada 276.507 kasus. Nah, kalau di tahun 2023 ini, di awal tahun saja sudah tercatat 130 ribuan kasus dan tidak menunjukkan adanya tren penurunan kriminalitas yang terjadi di tahun ini. Kriminalitas terus ada di sekitar kita, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Mulai dari lingkup lingkungan keluarga, tempat umum, bahkan di media sosial sekalipun. Seiring berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula kreativitas para pelaku kriminal untuk melancarkan aksinya. Namun di antaranya, berdasarkan data dari kepolisian, mayoritas kejahatan di Indonesia terjadi di malam hari, sekitar pukul 18 hingga 22 malam. Dari sekian banyak kriminalitas yang terjadi, ternyata ada 5 yang paling sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, dilanjutkan dengan penipuan, penganiayaan, dan yang kelima adalah narkotika. Good people, memang kriminalitas ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tapi good people tahu nggak, ada 5 kota di Indonesia dengan tingkat kriminalitas yang paling tinggi. Yang pertama adalah DKI Jakarta, dilanjutkan dengan Medan, Makassar, Palembang, dan juga Bandung. Nah, ayo, ada nggak nih kota asal good people yang baru saja saya sebutkan? Kira-kira pendapat good people yang lain terkait kriminalitas yang masih tinggi ini seperti apa ya? Kita langsung tanya yuk. Ya, menurut saya tentang kriminalitas di tahun ini ya, semakin lama semakin menyeramkan, menakutkan gitu, untuk terutama untuk para wanita, apalagi yang masih belia ya, yang masih remaja. Saya benar-benar was-was, takut ya, walaupun saya sendiri punya anak saya laki-laki, tapi untuk khususnya untuk wanita tuh harus belajar menjaga menjaga diri lah gitu ya. Kita sebagai seorang tua, seorang ibu, kita harus bisa menasihatin kalau dia pulang malam harus hati-hati. Memang sekarang meningkat ya, namanya penjahat di mana-mana ya. Dengan adanya itu kita harus waspada. Mudah-mudahan aja berkurang ya dengan adanya aparat aparat itu juga harus memantau ya. Istilahnya tuh survei ya, survei. Sebagai seorang ibu, seorang nenek merasa prihatin ya dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2023 ini. Kejahatan tuh terjadi bisa di mana saja. Walaupun kita sudah berusaha untuk ini diri kita sendiri, tapi kadang-kadang ya namanya kejahatan tuh tidak direncanakan, bisa terjadi kapan saja. Mudah-mudahan kriminalitas pergaulan bebas dari sejak dini ini menurun dan gak ada lagi kasus-kasus yang terjadi di sekarang ini. Terima kasih.
Wah, good people, memang meresahkan ya kriminalitas di Indonesia saat ini. Namun juga sama-sama menjadi pengingat untuk kita untuk selalu berhati-hati di mana saja dan kapan saja saat kita beraktivitas. Semoga di 2024 mendatang, tingkat kriminalitas di Indonesia semakin bisa ditekan angkanya. Maria Natasha, Adnan Adi melaporkan untuk NET.